Selamat sore Pak Jandes. Di sini saya akan melakukan remedial formatif 1 IPS. Yang pertama, 3 faktor perubahan budaya. Yang pertama itu inovasi, discovery, invention. Inovasi adalah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Proses ini dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi atau penyelesaian masalah. Yang kedua, discovery. Discovery ini suatu penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Contohnya AI, mobil listrik, dan kabel dalam tanah. Yang ketiga, invention ya. Sesuatu penemuan baru yang dapat mempengaruhi berbagai hidup masyarakat seperti sosial, politik, pendidikan, agama, dan budaya, dan memberikan pengaruh dampak. Contohnya pesawat dan kapal laut. Lalu aspek-aspek perubahan budaya. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Sekarang ini sudah banyak perubahan, seperti dulunya pakai tungku, sekarang pakai kompor gas. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Dulu banyak yang sering uh, berinteraksi dengan masyarakat dan saling membantu. Jika sekarang mereka sudah sibuk dengan dunia internet. Mata pencarian. Dulu mereka mencari makanan, mencari sebuah penghasilan dengan cara bertani atau sawah dengan menanam padi. Jika sekarang sudah bisa bekerja di luar sana seperti pabrik dan lain-lain. Lalu aspek-aspek perubahan budaya. Yang keempat, bahasa. Bahasa zaman dulu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang kelima, kesenian. Dulu menggunakan baju kesenian di daerah seperti batik dan buatan-buatan sendiri. Sekarang sudah menggunakan pakaian dan alat musik modern. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dulu kita semua masih mempelajari hal yang mudah atau mengetahui hal-hal biasa tentang berita lewat koran, tapi sekarang sudah ada internet, jadi kita bisa mengetahuinya lewat internet. Yang ketujuh, sistem pencahayaan. Pencahayaan. Dulu orang-orang dulu menggunakan api atau obor atau cahaya bulan untuk menerangi rumah, tapi sekarang sudah ada lampu yang jauh lebih terang daripada perubahan yang dulu. Lalu ada perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada dua, perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat terjadi dengan sendirinya berdasarkan pada rancangan sesuatu seperti transportasi. Perubahan cepat atau revolusi ini perubahan sosial budaya yang cepat yang mengangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat, disebut revolusi. Lalu perubahan sosial budaya. Di sini ada 4 perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil, yang pengaruhnya besar, perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan kecil, sebuah perubahan terjadi pada sosial yang membawa pengaruh, contohnya model pakaian. Yang besarnya, perubahan besarnya, pengaruh yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat, contohnya industrialisasi ya. Lalu ada perubahan yang direncanakan, adalah sebuah perubahan yang dikehendaki atau yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Contoh yang direncanakan, agen perubahan memakai
memainkan peran penting, contohnya UUD Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Lalu ada perubahan yang tidak direncanakan. Yang tidak dikendaki ini atau yang tidak direncanakan, perubahan ini terjadi di luar jangkauan, contohnya berkomunikasi dengan orang lain dan daerah lain. Lalu ada pengertian globalisasi. Globalisasi ini adalah hal tindakan yang mendunia, yang artinya dunia itu begitu luas. Dengan melalui globalisasi kita tahu segala sesuatu dengan menggunakan internet. Globalisasi ini juga cenderung lebih mudah dan jaraknya bukan jadi masalah. Adanya globalisasi membuat satu negara dan satu negara lain bisa kita lihat. Contohnya globalisasi dalam bidang berkomunikasi seperti internet, melalui media sosial seperti melalui WhatsApp dan media berita internet. Lalu ada ciri-ciri globalisasi. Ini perubahan globalisasi, ciri-ciri globalisasi, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan teknologi seperti internet menyebabkan komunikasi global terjadi demikian cepat. Lalu ada ciri-ciri globalisasi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Dalam bidang ekonomi perdagangan, munculnya rasa saling bergantung akibat perdagangan internasional, perubahan multinasional, contohnya mobil, senjata, dan lain-lain. Yang ketiga, peringatan interaksi kultural. Perkembangan massa dan media sosial menyebabkan kita dapat berkonsumsi dan mengalami pengalaman baru mengenai beraneka ragam budaya, contohnya film, musik, dan makanan. Ciri-ciri globalisasi itu meningkatkan masalah bersama. Ini masalah dalam lingkungan hidup, krisis multinasional atau inflasi dan lain-lain dapat disebabkan dengan globalisasi. Contohnya inflasi COVID-19 dan COVID-19, pemanasan global dan perang dunia. Sekian, terima kasih.